warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 8 mata kuliah perkembangan berbasis multiple intelligency bab kecerdasan naturalis. Saya di sini sebagai moderator. Nama saya Miftahul Janan, NIM 029, dan ada juga 3 rekan saya. Yang pertama yaitu ada Firda Arifianti, NIM 032, dan Devi Yaumanur Afni dengan NIM 033, dan Rika Wahyuni dengan NIM 038. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembahasan pada siang hari ini. Berdoa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Baik, selanjutnya yaitu kami akan membahas tentang kecerdasan naturalis. Ada yang sudah tahu apa itu kecerdasan naturalis? Nah, kecerdasan naturalis yakni kecerdasan yang dimiliki oleh individu atau anak terhadap tumbuhan, hewan, dan lingkungan yang berada di sekitar mereka. Menurut Gardner, kecerdasan naturalis ini adalah keahlian mengenali dan mengkategorikan spesies, yaitu flora dan fauna, di lingkungan sekitar mereka, dan juga mereka mengenali keberadaan spesies-spesies tersebut serta memetakan hubungan antara spesies tersebut. Kecerdasan ini juga meliputi terhadap kepekaan anak terhadap fenomena-fenomena alam yang ada di sekitarnya. Bagi mereka yang berada di lingkungan perkotaan, biasanya mereka itu sudah bisa membedakan mana benda mati dan mana benda yang hidup. Nah, selanjutnya yaitu ada karakteristik kecerdasan nasional. Di sini yang pertama, menjelajahi lingkungan alam dan lingkungan manusia dengan penuh ketertarikan dan antusiasme. Nah, jadi di sini anak yang sudah memiliki kecerdasan naturalis, dia bakal memiliki kepekaan terhadap lingkungan-lingkungan tersebut. Jadi mereka bakal suka untuk menjelajahi lingkungannya mereka. Contoh, ketika dia diajak keluar rumah, terus ada kucing tetangga main ke rumahnya, dia di situ ketika dia memiliki kecerdasan naturalis, dia tahu bahwa kucing tersebut sedang mau bermain dengan si anak tersebut. Dia tahu bahwa kucing tersebut sedang mau bermain dengan si anak tersebut, dan dia itu menerimanya. Kemudian yang kedua, suka mengamati, mengenali, berinteraksi atau peduli dengan objek, tanaman, atau hewan. Contoh, biasanya kita sering mendapatkan anak-anak keluar ketika dia diajak keluar rumah, kemudian bertemu dengan kucing. Biasanya anak tersebut berbicara seperti ini, "Kucing, lapar ya?" Nah, itu termasuk kecerdasan naturalis yang dimiliki oleh anak tersebut. Kemudian yang nomor 3 yaitu mampu menggolongkan objek sesuai dengan karakteristik objek tersebut. Dan yang keempat yaitu mampu mengenali pola di antara spesies atau kelas dari objek. Jadi anak itu tahu bahwa ini adalah tumbuhan ini tumbuhan, contoh seperti bunga mawar, bunga sepatu, itu anak sudah mengenali. Nah, itu termasuk kecerdasan naturalis anak. Kemudian senang melihat tanaman atau hewan. Jika kita mau mengetahui kecerdasan naturalis anak, kita bisa mengajak anak tersebut untuk keluar rumah. Diajak keluar rumah, maka mereka akan langsung merespon terhadap benda-benda yang ada di sekitar mereka. Contoh, ketika kita mengadakan pembelajaran di luar ruangan atau outdoor, di situ biasanya ketika anak melihat tumbuhan, mereka akan langsung, ini tumbuhan apa?" Nah, mereka itu sudah menunjukkan bahwa mereka memiliki kecerdasan naturalis. Kemudian yang kelima yaitu suka menggunakan peralatan seperti mikroskop, binokuler, teleskop, dan komputer untuk mempelajari sesuatu organisme atau sistem. Kemudian senang mempelajari siklus kehidupan flora dan fauna. Selanjutnya yaitu ingin mengerti bagaimana sesuatu itu bekerja. Contohnya, anak
pengen tahu bagaimana cara tumbuhan itu hidup. Nah, dan bagaimana kita menumbuhkan tumbuhan tersebut. Contohnya, Bu, bagaimana kalau menanam bunga? Nah, begitu. Itu merupakan kecerdasan naturalis anak. Kemudian mempelajari taksonomi tanaman dan hewan. Dan yang terakhir yaitu ketertarikan untuk berkarir di bidang biologi, ekologi, kimia, dan botani. Nah, selanjutnya ada komponen inti yang terkait dengan kecerdasan naturalis yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Yaumanur Afni, NIM akhiran 033. Dan di sini saya akan melanjutkan terkait penjelasan kecerdasan naturalis. Tapi sebelumnya saya mohon maaf karena hari ini saya lagi sariawan di lidah, jadi saya sedikit kesusahan dalam mengucapkan beberapa kata. Saya mohon maaf sebelumnya. Dan di sini saya akan menjelaskan terkait dengan komponen inti yang terkait dengan kecerdasan naturalis. Nah, di sini menurut Armstrong dalam Musrifah tahun 2008 halaman 83 dijelaskan bahwa komponen inti yang terkait dengan kecerdasan naturalis yaitu kepekaan terhadap alam, keahlian membedakan suatu anggota-anggota spesies, kemampuan mengenali eksistensi spesies lain, dan kemampuan memetakan hubungan antar spesies baik secara formal dan informal. Jadi komponen inti yang terkait dengan kecerdasan naturalis yaitu kepekaan diri seseorang terhadap alam bebas. Nah, di sini kecerdasan naturalis ini dapat diluangkan dengan kemampuan seseorang itu dalam mengenali flora dan fauna yang ada di alam bebas dan menggunakan kemampuannya secara produktif, serta kemampuannya terhadap mengobservasi pola-pola alam dan memahami sistem alamiah atau sistem buatan manusia. Baik, untuk materi yang selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan pola tumbuh kembang kecerdasan naturalis pada anak. Nah, ini dapat diwujudkan dengan yang pertama adalah menanam jiwa kemanusiaan. Nah, di sini misalnya saja kita tanamkan menyayangi sesama manusia. Kita harus saling menyayangi, kita tanamkan sejak dini pada anak untuk menyayangi sesama manusia. Yang kedua adalah menyayangi lingkungan. Nah, menyayangi lingkungan di sini bisa diterapkan dalam keseharian anak, misalnya tidak membuang sampah sembarangan. Ini penting karena dengan membuang sampah pada tempatnya, ini kita bisa menjaga alam dan kita bisa mengajarkan kepada anak bahwa alam harus disayangi, tidak dikotori dan sebagainya. Dan kita bisa mengajarkan kepada anak dengan menyayangi alam ini untuk menjaga flora dan fauna yang ada di dalamnya dengan menyayangi hewan-hewan yang ada di alam. Kita beri informasi kepada anak, kita beri pemahaman kepada anak bahwa hewan yang ada di dalam tidak boleh disakiti, tidak boleh diburu, tidak boleh dibunuh secara keji seperti itu. Dan selanjutnya adalah mengajak berkebun. Nah, mengajak anak berkebun ini juga bisa kita latih di sekolah maupun di rumah. Ketika di sekolah, ini bisa diajarkan oleh ibu guru. Pada saat hari-hari tertentu, anak diajak untuk berkebun, misalnya pada hari Jumat maupun Sabtu, atau juga pada saat anak itu berada di sentra bahan alam. Untuk TK yang sentra juga bisa. Sedangkan untuk orang tua juga bisa mengajak anak berkebun. Misalnya saja di rumah dengan tanaman-tanaman yang sederhana atau tanaman-tanaman yang kecil-kecil saja, tanaman-tanaman yang aman bisa. Yang selanjutnya yaitu mengajak berkemah. Nah, mengajak berkemah ini diupayakan untuk tempatnya yang aman karena berkemah di alam bebas pasti banyak resikonya, dan guru ataupun orang tua harus mempertimbangkan itu untuk mencari tempat berkemah yang aman bagi anak. Selanjutnya membaca buku tentang alam sekitar.
Nah, bisa juga kita dengan membaca buku terkait dengan alam, terkait dengan hewan maupun tumbuhan. Nah, di situ anak otomatis akan meresap informasi terkait alam, terkait tumbuhan, dan anak semakin penasaran ketika informasi yang sudah didapat, dan anak akan penasaran dan akan terus digali terkait dengan hal itu. Selanjutnya yaitu mendaki gunung, ke pantai, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa juga dilakukan oleh guru maupun orang tua. Kita bisa mengenalkan anak dengan mengajak anak ke beberapa tempat, yaitu seperti kebun, seperti gunung, seperti pantai, seperti kebun binatang, dan sebagainya. Di situ anak diberi informasi juga bahwa tempat-tempat seperti itu kita bisa mengeksplor, kita bisa menggali informasi terkait dengan alam, dan kita beri pemahaman kepada anak bahwa alam harus dijaga dan alam harus dilestarikan. Nah, terkait dengan itu kita beri penjelasan singkat terkait dengan alam, terkait dengan tumbuhan maupun hewan. Nah, di situ tumbuh kembang terkait dengan kecerdasan naturalius anak akan semakin berkembang. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firda Arifianti, NIM 32. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Dan di sini saya akan membahas tentang profesi yang terkait dengan kecerdasan naturalis. Nah, saat anak-anak dewasa, anak-anak dapat menjadi pecinta alam, pencinta lingkungan, ahli geologi, ahli astronomi, penyayang binatang, dan aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan alam dan lingkungan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk karya di masyarakat terkait kecerdasan naturalis. Nah, di sini bentuk-bentuk karya masyarakat dengan mengembangkan kecerdasan naturalis bisa menjadikan masyarakat lebih bijak dalam yang pertama, tidak menebang pohon sembarangan, tidak berburu binatang, membuang sampah pada tempatnya, menjaga kelestarian lingkungan, terus sangat menikmati jalan di alam yang terbuka, terus menjaga alam dan lainnya. Lalu jika anak sudah diajari untuk mencintai hewan, binatang, dan tumbuhan sejak dini, mereka akan pada saat dewasa mereka akan melakukan seperti itu dan pasti lebih bijak dalam melakukan sesuatu. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Wahyuni, NIM 38. Di sini saya akan menjelaskan tentang aktivitas dan peralatan atau media belajar untuk menstimulasi kecerdasan naturalis. Aktivitas yang dapat dilakukan oleh guru terhadap anak untuk mengembangkan kecerdasan naturalis ini dapat dilakukan di luar ruangan. Media yang digunakan untuk mengembangkan kecerdasan naturalis dengan menggunakan bahan alam yang ada di sekitar mereka. Misalnya, kita mengajarkan kepada anak tentang tumbuhan. Nah, di situ kita bisa mengenalkan bagian-bagian tumbuhan, macam-macam tumbuhan, dan bagaimana caranya kita merawat tumbuhan tersebut. Tetapi, jika kita mengenalkan hewan terhadap anak untuk mengembangkan kecerdasan naturalis ini, kita bisa mengajak anak ke kebun binatang. Di sana terdapat berbagai macam hewan. Nah, kita bisa memberitahu kepada anak manakah hewan buas, manakah hewan yang dapat dipelihara di rumah. Jika anak mengembangkan kecerdasan naturalis itu terhadap dirinya, maka anak tersebut akan memahami apa yang dikatakan oleh gurunya. Nah, jika kecerdasan naturalis ini sudah tertanam oleh anak tersebut, maka pola pikir anak akan berpikir seperti ini. Saya akan merawat pohon, saya akan menanam pohon di rumah, sebagaimana sudah dijelaskan oleh ibu guru di kelas. Begitu. Pembelajaran yang dilakukan oleh guru di luar ruangan terhadap anak diharapkan anak mudah memahami apa yang dijelaskan oleh gurunya, sehingga anak dapat
menyerap pembelajaran yang dilakukannya seharian tersebut. Nah, jadi jika anak sudah mengembangkan kecerdasan naturalis itu, anak akan mulai peduli terhadap tumbuh-tumbuhan ataupun hewan. Nah, bahkan kecerdasan naturalis ini dapat mengembangkan pola pikir anak saling menyayangi terhadap sesama. Pembelajaran di luar ruangan ini dilakukan oleh guru. Terdapat berbagai macam fungsi dan manfaat bagi anak. Anak itu akan melihat langsung objek yang dapat dipelajarinya, sehingga pembelajaran itu sangat penting dapat dikembangkan oleh guru terhadap anak. Baik, itulah paparan tentang aktivitas dan peralatan atau media belajar untuk menstimulasi kecerdasan naturalis. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Fatimah Solihah NIM 15, yaitu pertanyaannya, biasanya ada orang tua yang bekerja ini merasa tidak dapat mengawasi anaknya, sehingga mereka merancang berbagai aktivitas yang berpusat di dalam rumah. Biasanya paling utama di ruang bermain anak. Yang ditanyakan, sebagai calon pendidik, bagaimana cara kita mengembangkan kecerdasan naturalis ini terhadap anak? Baik, saya akan langsung menjawab pertanyaannya. Sebagai calon pendidik, kita dapat mengembangkan kecerdasan naturalis ini di luar ruangan. Seperti yang saya sudah jelaskan di awal-awal, saya menjelaskan aktivitas dan peralatan media ini. Nah, saya akan menjelaskan ulang. Kita mengenalkan tumbuhan terhadap anak. Maka anak diajak bermain, belajar atau bermain di luar ruangan kelas. Misalnya kita mengenalkan tumbuhan. Nah, di situ kita akan mengenalkan atau mengembangkan kecerdasan naturalis ini kepada anak melalui objek tumbuhan tersebut. Macam-macam tumbuhan, jenis-jenis tumbuhan, dan bagaimana kita merawat tumbuhan tersebut. Nah, jika kita mengenalkan hewan terhadap anak, maka yang dilakukan oleh calon pendidik atau guru, kita dapat membawa anak ke kebun binatang. Nah, di sana terdapat berbagai macam hewan. Maka anak akan melihat langsung objek yang akan dipelajarinya. Dan guru akan menjelaskan jenis-jenis hewan tersebut, manakah jenis hewan yang dapat dipelihara dan manakah jenis hewan yang tidak dapat dipelihara di rumah mereka. Nah, baik, di situ penjelasan dari saya mengenai pertanyaan dari Mbak Fatim. Baik, selanjutnya masuk sesi tanya jawab. Yang pertama ini ada pertanyaan dari Natasha Salmayanti NIM 019. Ya, pertanyaannya yaitu, dalam karakteristik kecerdasan naturalis terdapat poin yang mengatakan menjelajahi lingkungan alam dan lingkungan manusia dengan penuh ketertarikan dan antusiasme. Menurut kelompok Anda, bagaimana mengatasi anak yang kurang memiliki rasa ketertarikan dan antusiasme dalam hal tersebut? Nah, saya akan menjawab pertanyaan dari Natasha ini. Sebagai seorang pendidik, kita harus memahami karakteristik peserta didik kita sebelum kita melakukan sebuah kegiatan atau materi yang akan kita sampaikan. Nah, ketika kita melakukan kegiatan, maka kita akan mengatur segala apa yang akan kita lakukan dalam kegiatan tersebut. Jadi di situ guru harus memahami bagaimana siswa saya, bagaimana karakteristik siswa saya, apakah mereka itu memiliki riwayat fobia terhadap hewan atau tumbuhan atau benda lainnya. Jadi ketika kita sudah mengetahui karakteristik peserta didik kita, maka akan lebih mudah bagi kita untuk mengembangkan kecerdasan naturalis anak tersebut. Nah, jadi ketika
guru sudah mengetahui bahwa siswanya itu memiliki fobia terhadap hewan, contoh ular atau ulat. Nah, kita hindari dengan gambar-gambar yang mengandung unsur seperti ular atau ulat. Jadi di situ kita beri dia gambar-gambar yang mungkin dia suka. Jadi contoh dia suka harimau dan dia mempunyai fobia terhadap ulat. Nah, kita di situ hindarilah gambar ular dan kasih dia gambar harimau untuk menstimulasi kecerdasan naturalis dia agar dia memiliki ketertarikan terhadap lingkungan yang ada di sekitar mereka. Atau kita ajak keluar dengan pembelajaran outdoor. Di situ kita hindari tumbuh-tumbuhan yang mungkin menurut mereka itu di situ bisa menimbulkan fobianya. Contoh kayak tumbuhan kayak mangga gitu kan, mungkin mereka menganggap di tumbuhan mangga itu ada ulatnya, jadi mereka tidak mau untuk keluar. Nah, kita hindari hal-hal tersebut. Kita ajak bermain di tempat outdoor dan di situ kita sudah mempersiapkan bahan-bahan dan alat-alatnya yang akan kita gunakan. Begitu. Mungkin ada feedback, bisa nanti audien memberi feedback. Kemudian di sini ada pertanyaan dari Mbak Mumtaz Nabilah NIM 061. Pertanyaannya yaitu bagaimana cara menanamkan jiwa kemanusiaan pada anak yang memiliki kecerdasan naturalis. Cara menanamkan jiwa kemanusiaan pada anak usia dini yang sudah memiliki kecerdasan naturalis yaitu kita ajari anak untuk menyayangi sesama manusia. Kemudian menyayangi hewan dan menyayangi tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Beri dia motivasi-motivasi baik terhadap kehidupan anak, tentang kehidupan bersama antara manusia dengan hewan, hewan dengan tumbuhan, tumbuhan dengan manusia, dan lain sebagainya. Kita latih kepekaan anak terhadap lingkungannya. Kemudian mengajak anak untuk bersosialisasi dengan lingkungannya. Kemudian sering ajak anak untuk berinteraksi dengan lingkungan, hewan, dan tumbuhan. Contoh, kita ajak anak ke kebun binatang. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Iim. Adakah kendala atau hambatan ketika menstimulus kecerdasan naturalis pada anak? Jelaskan dan bagaimana solusinya. Di sini ada faktor yang menghambat, yaitu seperti media atau alat atau bahan main yang masih kurang dalam pembelajaran bertema alam ini. Dan kadang kan ada beberapa anak yang semangat dan beberapa anak yang tidak semangat dalam berpartisipasi pada saat proses pembelajaran berlangsung. Lalu ada faktor dari latar belakang anak tersebut memiliki fobia tentang tumbuhan atau hewan apa tidak. Selanjutnya ada juga dari faktor orang tua, di mana orang tua itu terkesan untuk mendesak anak agar agar anak itu supaya hanya bisa membaca dan menulis tanpa melihat perkembangan yang lainnya. Padahal di sisi lain kan perkembangan anak itu banyak kan, bukan hanya anak harus bisa membaca dan menulis, itu juga bisa menghambat kecerdasan naturalis anak. Dan solusinya di sini guru harus pandai untuk menciptakan alat main atau media dalam mengembangkan kecerdasan alam ini terkait pembelajaran yang bertema alam. Lalu juga guru harus mengkomunikasikan kepada orang tua agar orang tua itu tidak menuntut anak hanya bisa membaca dan menulis. Karena apa? Di situ jika orang tua memiliki pemikiran seperti itu, anak harus bisa hanya membaca dan menulis, maka perkembangan anak yang lainnya itu bisa terhambat. Sekian dan terima kasih. Baik, untuk sesi selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari penanya. Di sini saya akan menjawab 2 pertanyaan dari 2 penanya sekaligus. Yang pertama dari Merinda dan juga Nitias. Di sini menurut kami pertanyaan dari 2 penanya ini hampir sama, jadi kita langsung menjawab keduanya karena hampir sama.
Yang pertama dari Merinda Wijayanti, NIM akhiran 068. Merinda bertanya terkait dengan apakah perbedaan wilayah desa dan kota bisa mempengaruhi perkembangan dari kecerdasan naturalis yang dimiliki anak. Sedangkan pertanyaan dari Nityastri Mardiana, NIM akhiran 021, apa faktor pendukung dan penghambat dalam mengembangkan kecerdasan naturalis pada anak kota dan desa, dan apakah yang membedakan? Nah, di sini sejatinya dan seharusnya anak yang ada di kota maupun desa itu mendapatkan stimulasi yang sama terkait dalam menstimulus kecerdasan naturalis. Akan tetapi, kita juga semua tahu bahwa semua pasti ada faktor penghambat dan faktor pendukung di dalamnya. Apakah pertanyaan dari Merinda itu tadi, apakah anak kota dan di desa ini mempengaruhi? Ya, jawaban dari kami jelas, karena dimana faktor pendukung dan penghambat di antara keduanya ada. Misalnya saja dalam anak desa. Nah, di sini anak desa memiliki faktor pendukung yang bagus sekali, di mana dalam menstimulasi kecerdasan naturalis anak desa, ketersediaan alamnya sangat memadai. Nah, di sini anak bisa mengeksplorasi langsung dengan alam sekitar. Sejak bayi, sejak lahir, anak sudah bereksplorasi dengan alam sekitar. Misalnya pagi hari sudah melihat burung, sudah melihat hewan-hewan peliharaan, hewan-hewan yang ada di alam bebas, bisa melihat persawahan secara langsung. Dan dari sejak dini pun anak itu akan bereksplorasi langsung dengan alam. Nah, di situ otomatis kecerdasan anak langsung terstimulus dengan sendirinya. Dan sedangkan anak kota memiliki faktor penghambat, yaitu wilayahnya. Kita tahu bahwa di kota dalam menstimulus kecerdasan naturalis agak sedikit memiliki hambatan, di mana wilayahnya ini merupakan wilayah sudah kota-kota, banyak gedung-gedung tinggi, berbeda sekali dengan keadaan yang ada di desa dengan alam bebasnya. Nah, di sini juga sedikit memiliki hambatan, karena anak baru lahir, anak terbiasa dengan lingkungan yang seperti itu, dengan lingkungan yang dengan gedung-gedung, dengan kendaraan-kendaraan, dan dengan banyaknya teknologi. Jadi kebanyakan anak kota memang memiliki kecerdasan naturalis yang sedikit turun daripada anak yang ada di desa. Nah, namun keduanya memiliki faktor penghambat dan pendukung. Kalau di desa tadi saya jelaskan bahwa faktor pendukungnya bahwa wilayahnya sudah sangat memadai, jadi anak bisa bereksplorasi langsung. Akan tetapi juga memiliki faktor penghambat. Yang pertama adalah faktor ekonomi, di mana faktor ekonomi yang rendah akan orang tua akan memiliki perhatian yang kurang terhadap anak, dimana terkait dengan ekonomi yang rendah tadi. Jadi orang tua menganggap bahwa kecerdasan naturalis anak ini juga tidak begitu diperhatikan. Faktor penghambat selanjutnya yaitu diskriminasi kecerdasan. Nah, diskriminasi kecerdasan. Nah, ini sangat berpengaruh, di mana orang tua ini akan langsung, kan biasanya orang tua menganggap bahwa anak cerdas ketika akademiknya itu bagus. Nah, sedangkan kecerdasan yang lain tidak diperhatikan. Nah, ini juga akan berpengaruh terhadap kecerdasan naturalis anak. Dan untuk anak yang ada di kota, kalau faktor penghambatnya tadi saya jelaskan bahwa
wilayahnya memang tidak mendukung terkait dalam menstimulus dan mengeksplor alam. Akan tetapi anak kota juga bisa dan harus bisa menstimulus dan bereksplorasi alam. Di antaranya faktor pendukungnya yang pertama adalah dengan ekonomi yang cukup atau ekonomi yang tinggi, jadi orang tua bisa mengajak anak ke daerah-daerah yang bisa menstimulus kecerdasan naturalisnya, misalnya saja kebun raya ataupun kebun binatang. Nah, di situ orang tua bisa mengajak anak untuk menstimulasinya lewat sana. Dan juga bisa juga dengan sekolah-sekolah yang ada di kota. Nah, saya yakin sekolah-sekolah di kota juga tidak kehabisan dalam menstimulus kecerdasan naturalis anak. Pada saat biasanya itu pada sentra bahan alam. Nah, pada sentra ini anak biasanya dieksplor dalam kecerdasan naturalisnya. Biasanya anak diajarkan terkait dengan bahan alam, terkait dengan alam sekitar dan sebagainya. Dan apakah sama-sama mempengaruhi? Jawabannya jelas.